tampaknya Jokowi juga kuat banget Bang, karena bisa mempengaruhi kurang lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Pohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo-nya yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu loh. Jadi waktu itu Kapolri-nya Tito, saya ingat, atasan Tito itu namanya Joko Widodo. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden tuh, nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Kenapa nggak pernah disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawabnya? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dia bilang kuat, nggak ada kuatnya dia. Yang lemah tuh kita. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo. Kenapa bisa ditekan? Kok presiden jenderal bisa ditekan? Oleh karena itu, tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Saya tadi berjanji untuk memanggil Bang Egy Sujana. Hidup Egy Sujana! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, semua yang netizen, penonton dari YouTuber dan akses media lainnya, perhatiannya kepada dua hal penting. Yang pertama, kaitan dengan KM 50, tadinya saya mau menyampaikan sebagai masukan, tapi Adinda Refli Harun tidak sependapat, nanti saja di bagian orasi. Problemnya momentum jadi hilang dan sistematisnya sudah berbeda begitu. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan masukan ini berguna. 2 hari lalu, kemarin lusa, saya diundang Habib Rizik di Megamendung, acara haul. 6 suhada, ketemu anak korban, bapak korban Pak Suhada Akse. Saya bersama Damai Hari Lubis, Fikri Bareno, ada Zulkarnain, ada Arif Iksan dan istrinya. Satu mobil lah. Kalau tidak salah Fikri Bareno komentar, kenapa kok kesannya Jokowi semakin kuat Bang katanya.
bisa mempengaruhi dan lain sebagainya, sampai hari ini aman-aman saja. Saya jawab waktu itu sebelum sampai ke Megamendung, bukan Jokowi yang kuat, tapi yang lemah adalah kita yang lemah. Kita kurang segala-galanya, terutama kita kurang solidaritas, kurang sofan ka'annahum bunyanu marsus. Kita kurang sangka baik di antara kita, terlalu tinggi friksi-friksi di antara kita, terlalu banyak beda pendapat yang tidak perlu. Nah, oleh karena itu fokusnya bagaimana kita jangan memperlemahkan diri kita sendiri, memperlemahkan gerakan kita. Termasuk yang terakhir saya bilang tadi di medsos, ditanya oleh KBA, Egy Sujana Channel, Hani TikTokernya, tampaknya Jokowi juga kuat banget bang, karena bisa mempengaruhi kurang lebih berdasarkan pertanyaan Ramadan Pohan, ada 16 atau 17 orang di kabinet orang Jokowi. Saya nyatakan lagi analisa saya, bukan Jokowi yang kuat, tapi Prabowo-nya yang lemah. Dia jenderal, dia hari ini presiden, kok bisa ditekan oleh Joko Widodo gitu loh. Analis ini kurang dibahas. Oleh karena itu kita introspeksi bagaimana kok sampai bisa kuat seperti itu, karena kita lemah. Kesadaran akan kelemahan kita membangkitkan semangat untuk memperkuat diri. Tapi kalau berpikir Jokowi kuat, kita malah tambah lemah gitu loh. Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat diri, himbauan konkret saya, karena tadi harusnya disampaikan di acara KM50 tadi, hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana. Cerita semua tadi, termasuk yang terakhir Munarman, itu kan cerita membuktikan adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Kan sangat elok kalau kita besok Senin rame-rame, karena ini pidana bukan perdata. Kalau perdata perlu prinsipal. Kalau pidana siapapun menurut pasal 108 KUHP, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui adanya tindak pidana boleh melaporkan kejahatannya itu. Maka himbauan konkret saya, hari Senin besok ya, saya dengan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, yang saya ingin pengawas ini, coba Medi sama DHL coba dengan hormat ke depan sini, Fikri juga. Beliau inilah tim inti dari TPUA. Siapa lagi yang belum? Rijal, biar nanti sekalian ini komentar. Rijal, Fadilah, Arif juga, di luar YouTuber. Sini supaya tahu begitu. Nah, ini Medi, sahabat saya sudah lama, alumni Jerman, sama-sama di Jerman saya sama beliau. Alles klar, Kommissar. Wie geht's dir? Danke gut. Wah, magst du denn? Ya. Jadi sampai hari ini tetap seperjuangan. Dia wakil ketua presiden TPUA. Rustam, mana Rustam? Satu lagi Rustam. Rustam. Ya. Sama Jul, sini Jul, maju. Sekjennya. Sebelah kirinya Medi Damai Hari Lubis, koordinator advokat TPUA.
Sebelah kirinya lagi Rizal Fadilah. Itu dewan analisis yang kita butuhkan selalu pendapatnya secara hukum di TPUA, insya Allah. Sebelah kanan saya Fikri Bareno, Wakil Presiden bidang ulama. Jadi kaum ulama dia yang koordinasi insya Allah. Arif Iksan bidang media pers dan lain sebagainya. Rustam di grassroots garingan partai. Kita buat sendiri partainya, Partai Rakyat Oposisi Pro. Jadi kerjaannya ganggu keadaan yang ada yang nggak bener ini gitu loh, supaya jadi bener. Sampingnya Zulkarnain sekjennya. Jadi hari Senin, terutama brother Wakil Presiden, bagaimana kita sama-sama yang hadir di sini coba buktikan partisipasinya. Datang ke Mabes Polri jam 11 sebagai pelapor terhadap Joko Widodo. Dalam konteks kilometer 50, menurut struktur ilmu tata negara, dia itu kepala negara juga kepala pemerintahan, di atas Kapolri, di atas Jaksa Agung. Jadi waktu itu Kapolrinya Tito, saya ingat, atasan Tito itu namanya Joko Widodo. Peristiwa sebesar ini nggak mungkin tahu presiden tuh, nggak mungkin, logika struktur itu nggak mungkin. Kenapa nggak pernah disinggung oleh analisis hukum untuk dia harus bisa dimintai tanggung jawabnya? Inilah saatnya rakyat bangkit, tunjukkan kekuatannya, kebersamaan kita. Sebentar tumbang itu Jokowi, dalam arti asumsi yang tadi dia bilang kuat, nggak ada kuatnya dia. Yang lemah itu kita. Prabowo bisa ditekan, yang lemah Prabowo. Kenapa bisa ditekan? Kok presiden jenderal bisa ditekan? Oleh karena itu, tanpa menghina siapapun, hak hukum kita dijamin dari pasal 108 KUHP untuk bisa membuat laporan. Nah, untuk itu teknis operasionalnya, apakah DHL mau kasih pendapat dulu, baru nanti wakil ketua, silakan. Untuk ini, ini perintah Presiden TPUA, mohon izin nih moderator. Kebetulan juga penyelenggara di sebelah saya juga nih, salah seorang ini Bang Haji Medi. Jadi ya mau nggak mau lah, akhirnya saya konsep juga ini sore ini malam tentang, karena kita pengalaman melapor resiko ditolak, kita akan buat pengaduan tertulis, kita masukkan ke bagian umum. Yang penting nanti mungkin Bang Egy ada trik untuk menyampaikan besok Senin, entah diterima entah tidak, alhasil menjadi sebuah aduan yang harusnya diniatkan laporan, yaitu pelaksanaan besok Senin. Demikian kita usahakan, insya Allah saya buat konsepnya malam ini sekaligus panjang lebar, supaya kalau nggak diterima juga bisa buat vokalnya Bang Egy. Soal vokal beliau nggak usah diajarin, kita baru langkah 1, dia ada langkah 10. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Egy. Udah. Cukup. Satu lagi dari wakil ulama nih. Udah cukup, Bang. Cukup semua. Cukup. Kalau cukup, saudara-saudara, yang kedua tentang ijazah palsu. Oh, Pak Sekjen lupa, tadi nggak lihat nih, Sekjen lupa. Aduh, Sekjen. Kenapa baru kalian lagi ngurus orang tua? Ya, insya Allah. Soalnya bakti sama Abah. Iya. Ijazah palsu ini banyak orang nanya juga sampai di mana. Secara formal kita sudah sampai tingkat banding. Waktu tingkat banding di Jakarta Pusat itu sudah pada tingkat diputuskannya di Pengadilan Tinggi Jakarta
pengadilan tidak berwenang. Jadi kalau pengadilan tidak berwenang, kita ini kemana gitu loh. Mungkin ini satu isyarat supaya kita bikin pengadilan rakyat. Nah, inilah pengadilan rakyat juga kita akan lakukan hari Senin. Laporin sekalian ke Joko Widodo ke Mabes Polri mengenai pasal 263, 264, 266 yang memasukkan akte otentiknya itu, ijazah itu kan akte dokumen negara, dipalsukan oleh Jokowi. Kita fokus ke ijazah UGM. Jadi UGM juga bagian yang kita laporkan. Karena selama ini cuma banyak di medsos tapi tidak pernah difokus kepada tegaknya hukum. Jadi ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum. Yang kita kejar adalah satu, kepastian hukum. Karena dalam peristiwa hukum tidak boleh tidak selesai. Harus endingnya apa hukum itu? Bersalahkah atau tidak? Nggak boleh orang digantung. Hari ini nih saya masih digantung sampai hari ini, dari sejak 2019 saya masih tersangka kasus makar. Hanya gara-gara ngomong people power. Betapa jahatnya rejim itu. Di SP3. Belum ada SP3. Jadi kesempatan saya nuntut, kalau mau tuntut pidana, perdata besar nih, 1 malam 1 triliun. Saya ditahan 41 malam di ruangan yang sangat sempit 1x3. WC di situ, semua di situ. Aduh, namanya di penjara mana enaknya lah. Tapi kita jalani terus. Ya, namanya ruangan tahti, tahanan tikus di Polda Metro itu. Ya. Oleh karena itu saudara, tidak bermaksud ungkapkan kesedihan, tapi ini peristiwa hukum, bukan politik, yang sudah saya jalani dan masih terjolimi. Ada kiai nasihati, udahlah bang, maafkan saja, keadaan udah begini, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh maki-maki. Kau baca itu surat An-Nisa 148, tidak boleh ngomong buruk, tidak boleh ngomong kasar, memang perintah Allah. Tapi bagi yang dizolimi dipersilahkan oleh Allah. Nah, saya merasa dizolimi, kalian nggak dizolimi, nggak dipenjara, saya dipenjara. Jadi saya ngomong kasar begini, mau ngelawan Jokowi itu sangat wajar karena saya dizolimi. Dalil saya An-Nisa ayat 148. Nah, oleh karena itu tidak provokasi, saya tetap ajak lagi, karena ini kategorinya pidana, tidak perlu prinsipal. Ikutlah hari Senin bahwa Jokowi telah melanggar hukum pidana tentang pemalsuan ijazah palsunya itu. Substansinya memalsukan ijazah, sama juga memalsukan dirinya pun dimanipulasi gitu loh. Ini memalukan. Ada diatur pasal 7A UUD 45, ini perbuatan tercela, sangat tercela. Di seluruh dunia mana ada presiden ijazahnya palsu? Tidak ada. Nah, berimbas kepada Fufu Fafa, diduga ijazahnya juga palsu. Coba siapa yang fokus ngurus ini? Harus fokus. Saya ngurus ini udah kurang lebih jalan 3 tahun, bukan baru sekarang. Bahkan jalan 4 tahun ya. Itu contoh. Ini Pak Sekjen yang dampingi terus. Jadi karena itu saudara-saudara, ada 2 agenda hari Senin. Laporkan tindak pidana struktur kekuasaan di bawah Jokowi semua, tapi kejadian peristiwa pelanggaran HAM berat minimal Jokowi kena pasal 421 dalam konteks KUHP-nya, yaitu membiarkan sesuatu. Bahkan saya ingat sekali konferensi pers Jokowi pada waktu setelah terjadi KM 50, Jokowi berpendapat tindakan polisi sudah dibenarkan, sudah sesuai dengan prosedur. Coba dilihat lagi, di browsing lagi, lihat. Itu ucapan yang nggak dibenarkan secara ilmu hukum, karena belum ada investigasi, Komnas HAM belum bekerja maksimal dan lain sebagainya. Kok dia sudah bikin statement polisi udah benar? Ini bagaimana begitu loh? Jadi dia kena lagi pasal yang pasal 421, memerintahkan sesuatu.
Jadi bagi pejabat atau pegawai yang memerintahkan sesuatu, membiarkan sesuatu terjadi, maka dipidana 2 tahun 8 bulan. Kalau konteks HAM-nya, dia hukuman berat, hukuman mati buat Jokowi. Saya kira begitu. Kalau udah cukup, kita sudahi. Semoga kita lihatlah nanti, terutama Adinda Refli Harun yang militan, cerdas, keren, cadas. Dampingilah hari Senin itu laporan polisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.